Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Judul renungan saya adalah Semua Ada Masanya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bangun pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan satu kali lagi kesempatan yang Tuhan berikan di hari ini untuk kami. Terima kasih Tuhan kalau kami juga masih diberikan kepercayaan oleh Engkau bahwa kami boleh menjalankan hidup kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima rema-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam hidup ini kita seringkali mengalami berbagai situasi dan peristiwa yang berbeda-beda. Ada saatnya kita lagi bahagia, ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita sukses, ada saatnya kita jatuh dalam kegagalan. Namun kita harus ingat semua ada masanya. Bagaimana kita harus mengerti bahwa semua ada masanya? Kita tuh harus bisa mengerti dan menerima bahwa semua itu memang ada masanya. Kalau kayak ada makanan, semua ada expirednya, ada expired date-nya. Sama dengan hidup kita ada expirednya. Kita tidak dapat mempercepat atau kita memperlambat waktu. Kita harus belajar menerima dan mengikuti alur waktu bersama Tuhan Yesus. Kita harus menggunakan waktu kita dengan sangat bijak. Kita juga harus memanfaatkan waktu kita untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat. Kita harus belajar untuk mengatur waktu kita secara lebih efektif dan efisien. Ada satu cerita, saya mau cerita tentang teman saya. Jadi waktu hari Jumat kemarin, di tanggal, pokoknya 2 hari lalu dari sini, 28 kalau nggak salah, 28 Maret, saya kehilangan teman saya, teman baik saya gitu kan. Dulu waktu saya pertama kerja, teman saya ini juga masuk kerja, dan kita tuh deket banget sampai segitu intennya gitu kan. Teman saya perempuan. Terus jadi kita kalau sarapan datang pagi kita cari jalan, kita jalan berdua gitu kan. Terus kita kalau siang juga kita jalan berdua. Kita kalau pokoknya banyak hal yang kita selalu diskusiin berdua. Kalau nggak salah dia kerja cuma 2 tahun gitu kan. Setelah 2 tahun dia minta resign karena dia mau pindah kerja. Tapi selama 2 tahun itu hubungan saya dengan dia itu intens gitu kan. Kayak benar-benar kita jadi kayak sahabat gitu kan. Nah kemarin hari Jumat itu malam kita udah siap-siap mau tidur gitu kan. Udah mau siap mau doa kan, setiap hari itu ada doa jam 10. Anak saya tiba-tiba lari dari kamarnya terus dia teriak, "Mami, mami, mami." Dia masuk dan dia bilang, "Mami, si tante itu meninggal." Jadi anak saya dengan anak dia itu satu angkatan di sekolah waktu SMP dan SMA. Jadi memang nggak tahu bisa ketemu lagi dan SMP SMA-nya kita ketemu lagi. Teman saya ini tipe orang yang ceria, tipe orang yang kalau ketemu kawan lama humble banget gitu, selalu yang mau hugging gitu, yang mau peluk, terus kita cupika-cupik, terus kita bisa chit-chat banyak hal gitu kan, ngobrol banyak hal. Dia juga ketemu sebentar aja dia bisa curhat gitu. Nah, dari curhatannya dia tuh saya tahu gitu kan, walaupun mungkin kita cuma ngobrol 1 jam, 2 jam, saya tahu. Dari curhatan itu saya tahu bagaimana kehidupan dia, rumah tangga dia. Dan saya bisa menyerap itu. Tapi kadang-kadang dia gak pernah tunjukin. Jadi dia cerita juga, dia bilang, "Gue cerita ini sama lu doang." Waktu saya dengar anak saya bilang teman saya gak ada, jujur saya tuh, satu saya syok. Kedua saya sedih, saya kehilangan. Walaupun kita udah jarang banget ketemu gitu kan, dia itu bener-bener full ibu rumah tangga, sedangkan saya masih bekerja. Dan kita tuh mau ketemuan aja susah, karena dia punya suami tuh yang agak sedikit posesif, jadi terlalu dikekang. Jadi kita mau ke rumahnya, kita mau ketemu keluar juga susah. Jadi momen saya bisa ketemu dia dikala anak-anak saya tuh lagi ambil rapot. Terakhir saya ketemu waktu anak saya wisudaan, si anak saya yang pertama. Kita banyak ngobrol saat waktu anak saya wisudan, itu terakhir saya ketemu. Kemarin, dan saya tuh belum tahu gitu kan beritanya simpang siur, dan saya juga nggak ada kontak, anak ini memang nggak aktif di media sosial apapun gitu kan. Jadi hari Sabtunya saya sempetin datang untuk ke rumah dukanya, dan puji Tuhan suaminya kenal sama saya, dan saya tanya banyak.
kenapa, kok bisa gitu kan. Bukan maksudnya kok bisa meninggal, bukan, maksudnya sakit apa gitu kan. Terus dia bilang nggak ada sakit, dan tiba-tiba dia jatuh di kamar mandi tergeletak, hidungnya udah keluar darah, dan mulutnya ada keluar busa. Dan saya bilang memang nggak ada tanda-tandanya atau sebelumnya sakit atau apa. Dia bilang nggak ada tandanya sama sekali, dan nggak ada rasa sakit apapun. Di situ saya merasa gini, emang sih mungkin ada yang aneh, dia kan cerita banyak gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa ini introspeksi diri saya. Selalu kalau saya lihat orang meninggal bahwa saya mengintrospeksi diri saya sendiri bahwa saya harus berkaca juga. Kapan waktu saya gitu kan. Saya sedihnya gini, saya kehilangan temen yang di saat saya bisa chit-chat sama dia gitu kan. Dia itu juga kalau ketemu saya gampang bisa cerita semuanya. Apa ya, unek-unek dia tuh bisa dia ceritain ke saya. Nggak usah saya tanya, gimana hidup lu, gimana. Enggak, dia cerita, Mel, gue begini, gue lagi gini, gue capek, gue gini. Dia cerita. Dan saya tuh bangga gitu kan, saya merasa terhormat kalau dia itu bisa langsung cerita. Kalau orang kan biasanya kita mau konseling aja kan, kita ada kata pengantar dulu gitu kan. Kalau dia enggak, segitu percayanya dia sama saya. Jadi, waktu saya kehilangan dia, saya bilang sama suami saya, jujur, saya kehilangan dia. Terus suami saya kan kalau kita ambil rapot atau wisudaan waktu anak saya itu, suami saya ada. Dan dia tuh tahu emang tipikal teman saya itu anaknya yang cheer up, yang cheerful, yang dia orangnya selalu senyum, selalu ketawa, sama siapa juga ngobrol. Ngomongnya juga kalau anak-anak sekarang tuh ngomongnya soft spoken. Bicaranya tuh halus gitu kan. Beda sama saya gitu kan. Nah, jadi waktu saya merasa kehilangan dia, saya merasa saya bukan hanya kehilangan dia, tapi saya ini berkaca pada nanti nih, saya sampai begini ngomong sama suami saya, nanti kalau aku meninggal ya sayang, aku mau begini-begini. Terus saya diomelin sama suami saya, jangan ngomong ngaco-ngaco gitu kan. Terus saya selalu berkaca bahwa kapan ya waktu saya, apakah saya siap? Kematian itu tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita pending, kita tidak bisa, Tuhan cepetin dong saya mau meninggalnya hari ini. Nggak bisa. Ada orang yang mungkin udah waktunya mau meninggal rasanya nih ya, nggak meninggal-meninggal. Tapi saya bersyukur, saya bilang gini sama suaminya, bersyukur sih, harus ada tetap yang disyukuri gitu kan. Dia meninggalnya dalam hitungan sekejap. Dia nggak perlu harus dimasukin ventilator, dipasangin ventilator gitu kan. Dia nggak harus berbulan-bulan di rumah sakit, di ICU. Memang caranya secara itu, tapi saya bilang kalau memang Tuhan mau panggil saya nggak apa-apa kayak gitu. Nggak rasa sakit dan tubuh kita nggak disiksa. Saudara, kematian itu datang kita nggak pernah tahu. Apakah kita lagi siap atau kita nggak siap? Benar nih, saya selalu ingetin lagi bahwa Ibu Gembala selalu ingetin. Kematian itu kita nggak pernah duga. Akhir dari segala sesuatunya dari dunia itu dari kita sendiri, umur kita yang berakhir. Apakah kita siap? Terus saya suka berpikir gini, kalau saya meninggal nih, saya kemana? Ya kalau saya lagi berbuat baik, kalau saya lagi berbuat tidak baik, saya lagi marah, saya lagi emosi, saya lagi kesel, saya lagi melakukan dosa. Apakah kita siap? Saya suka menghayal gini, kalau kita menjemin mata nih ya, tuh saya suka tutup pakai bantal lagi, pakai bed cover. Karena kan katanya gini, di neraka itu kegelapan itu lebih gelap dari gelap gitu kan. Saya suka membayangin hal seperti itu saudara. Seperti apa? Dan rasa ketakutannya kita sendiri. Gak ada lagi yang bisa nolong kita saudara. Ketika kita masih hidup, pergunakanlah segala sesuatunya seperti apa yang Tuhan mau. Pergunakanlah sesempat-sempatnya, muliakan Tuhan terlebih dahulu. Saya mau buka ayatnya ya, di Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ingat saudara, hidup kita, hidup saya, hidup saudara, semua ada masanya. Tapi kita nggak tahu masa kita, masa yang sekarang, besok 10 hari ke depan, 20 hari ke depan. Atau kita bisa berlanjut sampai nanti Tuhan datang dan Tuhan berkata,
Sabaslah hai hambaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan renungan pagi ini boleh diterjemahkan oleh Roh Kudus kepada setiap pribadi yang membuka YouTube ini, melihat, menonton, dan biarlah boleh menjadi remah. Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup kami, Tuhan. Biarlah kami mau mencari Engkau, karena kami tahu kalau kami nggak cari Engkau, nggak jalan di dalam jalan Engkau, waktu Tuhan panggil, kemanakah kami, Tuhan, akan pergi? Tuhan, kami mau kalau memang Tuhan panggil, Tuhan yang bawa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.